Mau jadi versi terbaik diri Anda, terus siap juga hadapi perubahan. Nah, kuncinya ada di belajar terus-menerus. Selamat datang di Hening Sejenak. Hari ini nih, kita mau coba bedah bareng soal pembelajaran berkelanjutan atau continuous learning. Iya, continuous learning. Ini kan bukan cuma soal belajar di sekolah atau kuliah aja gitu kan. Betul banget. Ini lebih ke komitmen seumur hidup. Jadi kita secara aktif gitu nyari terus pengetahuan baru, skill baru, pengalaman baru. Benar, apalagi di dunia yang kayaknya berubahnya cepat banget ini ya. Nah iya, kemampuan buat adaptasi itu jadi penting banget. Dan belajar terus-menerus ini jadi kayak mesinnya gitu ya buat bisa adaptasi. Persis, motor penggeraknya lah. Oke deh, mari kita coba gali lebih dalam ya soal ini. Biar kita semua dapat intinya. Salah satu hal yang kayaknya penting banget dan sering muncul nih, itu konsep growth mindset. Ah iya, pola pikir bertumbuh. Katanya ini jadi kayak modal utama gitu ya, biar semangat terus belajar hal baru. Coba deh, Anda pikirin sebentar. Anda percaya nggak sih kalau kemampuan itu bisa diasah terus? Atau ya udah segitu aja dari sananya? Nah, ini menarik nih. Growth mindset itu intinya keyakinan. Keyakinan kalau kecerdasan kita, bakat kita, itu sebenarnya bisa dikembangin kok. Oh, jadi bukan sesuatu yang mati gitu ya? Bukan. Bisa ditempa lewat usaha, belajar yang benar, terus tekun juga. Kalau ada tantangan ya dihadapi. Beda banget ya sama yang namanya fixed mindset. Jauh beda. Kalau fixed mindset kan mikirnya, ya ampun gue emang nggak bakat di sini. Atau, udahlah kemampuan gue mentok. Gitu kan? Iya, sering dengar tuh. Nah, kalau growth mindset, tantangan itu malah dilihat jadi kesempatan buat belajar. Kesempatan ya, bukan hambatan. Betul. Terus kalau gagal gimana? Ya nggak apa-apa. Gagal itu bukan akhir dunia. Malah jadi pelajaran. Tepat. Jadi umpan balik. Oh kemarin salah di sini. Berarti besok coba cara lain. Gitu terus. Makanya orang jadi nggak gampang nyerah. Oke, masuk akal banget. Nah, terus belajar berkelanjutan ini kan nggak cuma soal mindset ya, harus ada tindakan nyatanya juga kan? Harus dong. Kayak misalnya pentingnya kita netapin tujuan belajar yang jelas, spesifik gitu. Ya, set goal itu penting. Bukan cuma bilang pengen belajar masak gitu ya. Tapi lebih ke, Mungkin pengen bisa masak rendang yang enak dalam 3 bulan ke depan. Nah, itu kan jelas targetnya. bener juga, jadi lebih terarah ya usahanya. Iya. Terus satu lagi yang nggak kalah penting, soal disiplin diri. Nah, ini nih yang kadang susah. Iya. Nyisihin waktu, nyisihin tenaga di tengah kesibukan buat belajar itu kan, butuh komitmen. Kadang niat udah ada, tapi ya gitu deh. Makanya, perlu dibangun jadi kebiasaan. Dijadwalin mungkin. Sedikit-sedikit, tapi rutin. Oke, jadi growth mindset, tujuan jelas, sama disiplin. Ada lagi nggak kaitannya sama hal lain? Ada nih. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, ini nyambung juga ke kesadaran diri atau self-awareness. Maksudnya gimana tuh? Ya, kita perlu kenal diri sendiri dulu. Apa sih kekuatan kita? Kelemahan kita di mana? Terus, kenapa kita pengen belajar hal tertentu? Biar fokus belajarnya gitu. Betul. Jadi energi belajarnya tuh kena ke area yang emang paling kita butuhin buat berkembang. Jadi lebih personal, lebih bermakna gitu prosesnya. Jadi kenal diri dulu baru tentuin mau belajar apa ya. Idealnya gitu. Terus ada juga hubungannya sama kesehatan kita secara umum. Khususnya intellectual wellness. Kesehatan intelektual, apa tuh? Gabannya menjaga pikiran kita tetap sehat, kayak olahraga buat otak gitu. Oh, dengan cara belajar terus? Iya, dengan terus belajar, nantang otak pakai info baru, itu bantu jaga fungsi kognitif kita tetap oke. Jangka panjang loh ini efeknya. Investasi buat diri sendiri di masa depan. Wah, keren ya. Jadi belajar itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga kayak ngerawat otak kita ya. Bisa dibilang gitu. Oke deh. Jadi kalau kita rangkum nih ya, apa artinya semua ini buat kita? Buat Anda yang dengerin. Ya intinya belajar berkelanjutan itu yang didorong sama growth mindset itu sebuah perjalanan seumur hidup. Bukan cuma ngejar ijazah atau sertifikat gitu ya. Bukan cuma itu, tapi lebih ke membangun ketangguhan diri, kemampuan buat adaptasi tadi. Hasilnya? Hasilnya ya kita jadi lebih siap hadapi perubahan, terus rasa percaya diri juga biasanya ikut naik karena kita merasa, kompeten gitu. Nggak gampang kaget sama hal baru.
Setuju, setuju. Rasa bisa menghadapi tantangan itu penting banget sih. Banget. Jadi ya, continuous learning ini cara kita biar tetap relevan. Baik buat diri sendiri maupun buat ya karir atau kerjaan. Di dunia yang geraknya cepat ini udah bukan pilihan lagi sih, tapi kayaknya udah jadi, Kebutuhannya. iya, kebutuhan dasar buat berkembang. Buat mencapai potensi kita sepenuhnya. Nah, mantep banget nih penjelasannya. Oke, setelah kita kupas tuntas nih, pentingnya belajar terus-menerus, mungkin ada pertanyaan buat Anda semua yang lagi dengerin. Boleh. Pertanyaan reflektif aja nih. Kira-kira, tantangan baru apa atau mungkin skill spesifik apa yang sekarang Anda jadi kepikiran atau terinspirasi buat coba taklukan selanjutnya? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Iya kan? Oke deh, kayaknya udah cukup ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak udah nyimak sampai akhir ya. Ngomong-ngomong nih ya, Anda kan udah nonton atau dengerin sejauh ini nih. Kok kayaknya belum follow atau subscribe atau mungkin like gitu? Jangan benci sama kita ya. Bercanda loh. Oke deh, sampai ketemu lagi di pembahasan menarik lainnya.